Bang, mungkin kalau saya mau cerita pengalaman yang sama yang seperti Abang alami selama ini. Mungkin kurang lebih pengalaman kita, Bang. Saya juga terlalu banyak orang membunuh karakter saya. Meskipun saya ini bukan apologet atau bukan orang yang punya pendidikan tinggi atau seorang pengusaha, tapi saya hanya ah, mulai mulai merayap dari awal, membangun hidup keluarga saya. Namun tidak sedikit orang yang ingin membunuh karakter, ingin membunuh keberhasilan saya maupun keberadaan saya terhadap masyarakat. Luar biasa, Bang. Mungkin satu dua orang yang buat Abang seperti itu. Jujur saya cerita, Bang. Satu desa saya membuat saya, Bang. Demo. Bahkan saudara kandung saya sendiri membunuh karakter saya. Tapi apa yang saya bilang? Saya berdoa. Tuhan tidak pernah berkehendak kepada orang yang salah. Tetap orang Tuhan membela kebenaran. Tuhan akan membela yang benar. Itulah doa saya. Nah, itulah doa saya. Ya, kalau itu saya tahu, Pak. Bentar bang. Sedikit demi sedikit Tuhan menjawab doa saya. Dan semua orang yang iri, dengki, cemburu, iri hati sama saya, pelan-pelan Allah mempermalukan mereka satu persatu. Dan pelan-pelan Allah membuktikan kebenaran itu. Ini saya ceritain serius, Bang. Pengalaman hidup saya. Bukan saya nasihatin, cuma saya mau juga kasih kesaksian hidup saya. Ya. Siapa yang Abang Kalau alami. itu, Pak, saya paham. Bapak kan kurang paham yang saya bilang. Dia mengeluarkan ajaran sesat. Sesuai perintah Alkitab, saya wajib memerangi ajarannya, Pak. Bukan orangnya. Ada yang bilang, saling memaafkan. 4 kali saya ajukan proposal berdamai. Saya bersedia minta maaf, tapi sampai 4 kali ditolaknya, Pak. Terus saya mau harus bagaimana? Yang saya serang itu kan ajarannya, Pak, bukan dianya. Tapi dia terbalik. Bukan ajaran saya diserang, tapi pribadi saya. Dan itu online lagi, Pak. Disaksikan berjuta-juta mata di dunia ini. Silakan, Pak, kalau ada lagi. Ya, itulah sebagai masukan buat saya, buat kalian-kalian yang kita banggakan menjadi pemberitaan Injil ini. Ya, dalam arti maksud saya supaya kami juga yang pendengar, kalian pendukung kalian ini bisa terbangun rohani kami dengan kebersamaan, kepersatuan kalian itu yang maksud saya itu, Bang. Sekali lagi saya mohon antara kalian apologet Kristen ini, marilah bersatu. Itu maksud saya, membangun iman kita bersama, saling menguatkan kita, saling mengampuni, memaafkan satu dengan yang lain. Itu harapan kami yang harapan dari yang Siap. Nah, Oke. Terima kasih Pak Romeo Bit. Selamat malam atas masukannya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa, Pak, dan salam kenal. Ya. Kawan-kawan, banyak orang yang tidak mengerti permasalahan kami berdua. Ya. Orang selalu memojokkan saya. Mereka ini aku bilang politik belah bambu. Itu tidak baik. Yang satu diinjak, yang satu diangkat. Itu nggak baik. Ya kawan-kawan ya. Begini kawan. Kalian menilai sesuatu, jangan saat kalian mengetahuinya. Cari tahu latar belakangnya. Saya tidak pernah sekalipun menghina, mengejek, atau mendiskreditkan Edi Setipu. Bulan 5, secara live dia membunuh karakter saya. Seperti kata bapak itu, kita diam aja, maafkan. Saya diam, tidak melawan. Saya maafkan dia. Tapi efek ucapan dia, setiap saya buat video, orang selalu datang menghujat saya dengan kalimat yang itu-itu saja. Kau ocop, kau makan donasi sanak Batak. Sudah. Bulan 9, dia mengeluarkan sesuatu statement bahwa salib rancangan iblis. Masa saya sebagai orang Kristen tidak bisa berbeda pendapat dengan dia? Kan lucu kali kalian. Paham ya? Masa saya tidak bisa mengcounter ajaran sesat dia? Lucu kali kalian. Paham ya? Saya hanya mengcounter. Harusnya dia menjawab dong. Oke, kita diskusi. Ini enggak.
Dia menyerang pribadi, memang dia kan kekanak-kanakan karena tahu dia sedang di puncak. Maka dia menyerang pribadi saya dengan buasnya. Dengan harapan dia, Pak, saya dibela orang, memang dibela orang dia. Itu yang saya alami. Kalau dibilang dia memberitakan Injil, Injil apa yang diberitakan Sedis? Di mana tertulis bahwa Kristen diizinkan poligami? Di mana tertulis bahwa salib rancangan iblis? Dan di mana tertulis bahwa Yesus bukan Tuhan? Kalau Yesus Tuhan ada. 2 Petrus 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Di situ disetara, bukan disetarakan, memang Yesus itu adalah Tuhan. Dibilang di situ Allah itu Esa dan dia juga Esa. Di mana Yesus punya Tuhan kata Sedis? Karena Yesus disunat. Berarti Tuhan disunat dong. Dia nggak ngerti. Bapa di sorga itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Oh berarti 3 Tuhan? Tidak. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Ketiganya adalah 1. Ini yang orang nggak mengerti. Jadi Edis mau menyederhanakan. Cara menyederhanakan ini gimana? Buang Tritunggal ke tong sampah. Selesai masalah. Hati-hati kalian. Edis itu bukan Tritunggal. Ingat itu. Ya. Edis is the beast. Kok beast kalian bilang dia? Oke ini dulu. Silalahi. Halo Le. Halo, Selamat malam. Silakan apa yang mau disampaikan. Ku dengarkan bergantian kita. Siap, Le. Salam semuanya. Saya cuma mau ngomong bentar, Le. Gini, kalau untuk pengikut Edis, janganlah menghujat. Nampak kali kita ini ngaku Kristen, tapi ngomongnya kayak anak jalanan, kayak ya dibilang nggak sekolah ya, kayaknya anak yang nggak pernah sekolah pun nggak kayak gitu kali. Dibilang preman bukan on cam, kan? Kalau preman on cam lah, kalau jentel kan, jangan menghujat orang, menghina, apalagi menghina orang tua yang tidak ada berdosa, udah di surganya orang tua kita, dihina orang lagi kan. Seandainya kalian atau siapapun orangnya, kalau dihina orang tua kita yang udah tiada, naik darah militer gue lah ya, betul. Padahal bukan orang tuaku yang dihina tadi kan, cuman gara-gara seorang Edis sana ya hidup enak kan, dapat donasi apa segala macam. Sementara kalian pun harus banting tulang ya biar bisa makan. Kalian relakan lagi menghujat orang lain demi membela Edis. Coba kemana ya akalnya? Dikasih Tuhan akal tapi nggak digunakan. Ya Tuhan, ngaku Kristen pula lagi. Kayak gini lah, cemana bisa berkembang kita di Indonesia ini kalau kayak gitu pemikiran. Bertobat. Jangan gara-gara pro kita seseorang kita menghina musuhnya. Ya kalau bisa orang yang berselisih paham, ya kalau kau ngaku Kristen harus kau damaikan mereka dengan kasih. Bukan kau pijak sebelah, kau hina sebelah demi mendukung fansmu tadi. Jangan kayak gitu kita sebagai orang Kristen, karena yang sebagai orang Kristen itu kan ada bilang gini, kasihilah musuhmu. Sementara bukan musuh kita, musuh fans kita musuhi lagi, kita hina, rela berbuat dosa kita demi membela fans. Sementara nanti kalau ada nanti pembubaran ibadah nanti, bukannya ada darahnya membela itu, cuman gara-gara fans rela menghujat. Oke lah Le, terima kasih Le, salam. Oke, terima kasih Le Silalahi. Selamat malam. Ya, banyak yang memuji ucapan Le ini. Satu lagi kawan, Edis itu bukan pemberita Injil. Dia itu penghujat Islam. Beda kawan. Pemberita Injil itu salah satu cirinya tidak punya rasa takut. Lari ke luar negeri ngapain? Dan pemberita Injil tidak pernah dikejar orang. Ya, tapi dianiaya kalau di dunia nyata, iya. Kalau di dunia maya nggak pernah dikejar orang ya. Jadi kalian janganlah berlebihan memuji seseorang. Halo Pak Nano, selamat malam.
Waduh, nggak ada. Dari bawah aku naikkannya Pak Hero, Pak Arnold, apa lagi? Halo Pak Hero, selamat malam. Malam, selamat malam. Silakan, apa yang mau disampaikan kami dengar. Selamat malam. Halo. Oh ya, saya sampaikan ini. Selamat malam, Saya silakan Pak. sering nonton paling sering dulu sama Sang Debater. Lalu kemudian saya nonton Edis TV. Sudah sampai adalah setahun lebih. Saya melihat memang bagaimana? Bagaimana? Nah, saya memang tertarik waktu nonton Edis TV. Ya. Namun begitu dia membahas tentang Kristen, saya tidak tertarik. Karena memang apa yang disampaikan oleh Sang Debater benar. Dia banyak berdebat dengan pendeta, dan saya lihat, saya lebih cenderung yang benar itu pendeta daripada si Edis TV. Tapi kalau untuk hiburan untuk supaya lawan sama sebelah itu oke lah, senang. Pertama, dia bilang poligami, udah nggak benar. Kedua, dia bilang Yesus bukan Tuhan. Tuhan, benar tuh. Tidak benar. Kemudian dia mengatakan penyalipan rencana iblis. Udah ngawur lagi. Lalu ada lagi, dia mengatakan buang ke tong sampah. Dia nggak pernah bicara tunggal. Lalu kemudian dengan apologet yang lain, begitu ditanya, apakah kamu seksi Yehova? Kalau dia bukan seksi Yehova, dia akan bukan. Dia tidak berani bilang bukan. Dia hanya diam saja. Jadi si RK itu mengatakan Anda ini seksi Yehova. Jadi kalau dia buat menjelaskan tentang Kristen, terutama yang fondasi, itu ngawur. Nah, ini memang bahaya bagi umat Kristen yang sudah terpengaruh dia, terutama ajaran Kristennya yang ngawur itu. Ini yang sangat berbahaya, dan hampir seluruh pendeta Solo, MGM, semua ajaran sesat. Jadi saya memang masih sampai sekarang menonton, senang hanya hiburan saja. Melihat dia hanya hiburan, bukan begitu dia mengatakan tentang kekristenan, ngelihat ini ngawur ini. Ngawur karena dia bertentangan dengan yang saya lihat baik, benar-benar baik, kayak pendeta-pendeta yang memang benar sekolah ya. Jadi ya sama seperti, mohon maaf misalnya kayak sama Sang Debater. Saya senang Sang Debater, tapi begitu sudah berbeda, saya akan balik. Sang Debater bilang Adam ada di surga. Nah ini setelahnya saya lebih cenderung ini oke, Sang Debater saya nggak ngikutin tentang Adam ada di surga, tapi saya lebih cenderung yang dari pendeta-pendeta lain. Itu yang saya lihat. Jadi ya memang perlu dikuatkan, terutama bagi pengikut-pengikut si Edis itu. Coba pada saat naik ke room Edis, tanya apakah Edis TV saksi Yehova bukan. Kalau dia tidak berani bilang bukan, berarti dia memang saksi Yehova. Terus tanya, yang dimaksud Tuhan itu Tuhan apa sesembahan? Coba, pasti dia nggak bisa berani dijawab. Terus tanya lagi, kalau Kristen naik, apakah poligami boleh? Coba dia jawab. Jadi semua yang bertentangan dengan iman Kristen itu ditanyakan. Jangan hanya kita nonton. Jadi ada kesempatan Kristen naik, bertanya itu. Kalau benar, ya sudah, kita hanya nonton sebagai hiburan aja. Jadi dia memang menginjil karena dia hanya bertengkar saja, tapi dia pada saat menginjil ataupun menjelaskan Alkitab, semuanya ngawur, terutama yang pondasinya. Itu saja masukan saya, mudah-mudahan. Oke Pak Hero, terima kasih karena suaranya putus-putus juga. Siap. Terima kasih. Selamat malam Pak Hero. Suaranya putus-putus. Salam. Iya. Ya. Beliau lagi kayaknya di kamar mandi kawannya.
Makanya suaranya bergema dan putus-putus. Dan napasnya agak ngos-ngosan, paling lagi Nama ayat Al-Quran kawan. Halo, selamat malam. Iskariot. Lanjut. Halo. Kurang dekat, biar agak nyaring kedengaran sama orang. Agak kecil suaramu. Teruslah. Sampaikan isi hatimu, biar roh jahat dari Syedis bisa kuusir dari dalam dirimu. Terus. Masa itu aja, nggak ada kalimatmu yang lain? Yang lain dong. Awas, ditarik roh halus nanti napasmu. Hanya itu aja. Katanya laki-laki, yang lain dong ucapkan kalimat lain. Jadi sudah dikasih kau kesempatan bicara, gagap kau. Atau kau kena kutuk ya, makanya itu aja ucapanmu. Kalian lihatlah kualitas pengikut Syedis Tipu kan, tidak ada yang beres. Kalau ketawa-ketawa aja lah aku. Karena aku malam ini mempersiapkan berhadapan dengan si apa namanya kemarin itu bilang si Francisca mau mencabut gigiku. Aku mau lihat pakai obeng, pakai tang, video lengkap, masuk penjara. Siap. Halo 7, selamat malam. Halo Le, selamat malam Le. Malam, silakan Le. Apa yang mau sampaikan ku dengarkan. Aku gini Le, aku setiap nonton live selalu bahas Edis TV. Kenapa sih selalu bahas Edis? Kita sama Kristen maunya jangan saling menghujat lah, saling merendahkan. Le, sebentar dulu. Siapa yang Le bilang Kristen? Syedis apakah Kristen? Iya, Edis kan Kristen, pengikut Kristus. Menurut Lae, apa ciri-ciri orang Kristen? Ya, ya. Ciri-ciri Kristen mengakui Yesus bahwa Yesus Tuhan. Nah, menurut Lae, apakah Edis mengakui Yesus Tuhan, sesembahan? Memang betul, dia mengakui. Lae nggak tahu. Dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam artian Tuhan, bukan sesembahan. Itu kan arti Tuhan itu kan bisa merujuk ke Tuhan, bukan Tuhan aja. Ibaratkan kan. Nah, kalau menurut dia, itu hanya ke Tuhan. Tuhan, bukan Tuhan yang sesembahan ya. Tuhan. Kenapa? Tuhan, itu artinya dia kan berbicara untuk Muslim bahwasanya itu Rob itu Tuhan sama Tuhan. Le, Edis Tipu, sebentar Le. Edis Tipu sampai hari ini tidak percaya Yesus itu adalah sesembahan. Tidak percaya Edis bahwa Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Kenapa lain ngomong begitu? Di mana dapat lain ngomong kayak gitu? Kita ini tiap hari Karena dia sudah berdiskusi dengan saya tentang itu. Masih ada videonya. Iyalah. Kita pun berontak loh kalau nggak sesuai dengan Alkitab. Nah, berontaklah Lai karena dia memang tidak sesuai dengan Alkitab. Satu lagi mau kutanya sama Lai. Menurut Lai di Kristen diizinkan nggak poligami? Di Kristen nggak ada poligami. Nah, nggak tahu Lai bahwa si Edis mengakui poligami ada di Kristen dan dia merujuk kepada Yakob. Itu nggak pernah sejarahnya saya di Kristen itu ada poligami. Makanya itulah yang diucapkan si Edis Lai. Nah, sesuai dengan nazar Lai, kalau ada pengajarannya yang tidak sama, Lai akan lawanlah. Iya, kalau memang ada penyimpangan
dari firman Tuhan kita bawa melawan. Kalau nggak sesuai dengan Ya itu dia sudah menyimpang lah. Berarti lah setuju melawan kan? ya yang jelasnya kita kan nggak pernah dengar itu bahwasanya itu poligami ada di Kristen. Nah itu nggak pernah, makanya lah lawan dia ya. Sekarang setuju nggak lah kalau Tritunggal dibuang ke tong sampah? Itu tujuan dia biar gampang, biar Islam mencerna, biar gampang mencerna bahwa Lah kan hanya untuk mencari gampang. soalnya kan Tritunggal itu Lah itu kan sulit pikirannya, nggak nyampe otaknya. Makanya dia bukan hanya Islam aja yang nggak nyampe, Edis pun nggak nyampe otaknya lah. Makanya sampai hari ini dia bilang Yesus itu bukan Tuhan. Siapa yang mengatakan Yesus Tuhan adalah oneness. Paham lah paham lah ya, paham. Tapi kan kita dibawakan dengar kita pemahaman dia untuk mencerdaskan Islam semua bahwa itu Tritunggal Itu justru tidak mencerdaskan, justru menyesatkan. Kalau dia sudah tidak mengakui Yesus Tuhan, untuk apa dia cerdaskan Islam? Memang di Islam pun Yesus bukan Tuhan. Kata dia itu khusus untuk Islam, bukan untuk Kristen. Biar Islam gampang. Nah, Lah, sekarang ku tanya dulu lah, menurut Islam Yesus Tuhan apa enggak? ya, kalau menurut Islam itu Yesus bukan Tuhan. Itu Nah, sama dengan Edis. Lantas apa yang mau dijelaskannya? kan artinya kan si Edis itu menjelaskan biar Islam itu gampang menerima caranya, gampang menerima. Loh. Seperti apa? Kan orang itu Lah, Edis sudah mengatakan Yesus bukan Tuhan. Islam juga mempercayai Yesus bukan Tuhan. Apa yang mau dijelaskan? Sudah sama kok. ya, si Edis kan menjelaskan bahwasanya firman itu menjadi manusia. Jadi kalau Nah, kau tanya lah, Edis, firman itu menjadi manusia, apakah dia Tuhan huruf besar? Tanyalah. Tuhan menurut Edis huruf kecilnya. Nah, makanya kalau Tuhan huruf kecil, itu kata si Edis sama dengan Muhammad, Yesus itu, yakni Rab. Kalau Yesus itu Kenapa? besar, kecil, Tuhan kecil. Dia aja yang Iya, itu namanya Tuhan huruf kecil. Kalau Tuhan sesembahan, pencipta langit dan bumi, Tuhannya huruf besar semua. Tuhan-nya itu besar semua. ya. Memang itu. Nah, makanya aku bilang lah, sama si Edis dengan Islam. Islam tidak percaya Yesus itu sesembahan dan tidak percaya pencipta langit dan bumi. Sama dengan Edis. Lantas apa yang mau bilang dia mau mengajari Islam? Itu tidak ada lah karena selama ini kan Ucup PI lawan dia debat pada waktu itu. Itu kan Ucup PI pernyataan si Edis, Yesus bukan Tuhan itu sejak 2020 sama saya dan sama Sinandar. Ada videonya beredar banyak kok. kalau tentang tahun 2020 saya tidak tahu. Tapi selama ini Nah, oke lah ya. Terima kasih atas masuknya lah. Jangan normalisasi yang sesat. Nah, ini kawan. Inilah satu contoh barang ya. Untuk menyederhanakan katanya. Jadi untuk menyederhanakan bisa nggak kita bilang buang Yesus ke tong sampah? Nggak bisa, itu hujat. Masalahnya untuk menyederhanakan kita rela menghina Yesus, rela menghina Tuhan sampai detik ini. Edi mengatakan Yesus bukan Tuhan huruf besar semua, tetapi hanya Tuhan T-nya aja besar, yang bisa dikategorikan adalah Tuhan atau Rab, bukan sesembahan. Paham ya menurut Edis? Oke. Silakan ya, aku beri kalian kesempatan loh. Enak kalian menghina bisa, memaki bisa, semuanya bisa. Oke, ini dulu yang pertama tadi Romeo Beat. Halo Romeo Beat, selamat malam. Malam, Bang Rudi. Silakan, apa yang mau disampaikan kami dengarkan. Tadi yang dibahas-bahas ini apa tadi ini, Bang Rudi? 20.000 boleh. Yang dibahas
Francisca mau datang besok, mau mencabut gigi saya dengan massa. Nah, dia beri nama tim GBI Kairos. Terus saya juga tadi dengar dari tentang Bang Edis juga ya. Ya, dia tadi mengatakan bahwa Edis adalah Kristen. Kita sesama Kristen jangan berdebat, jangan ribut. Karena saya bilang, yang mana yang Kristen? Karena Kristen itu cirinya apa? Aku bilang bertuhan kepada Yesus Kristus. Lah sampai hari ini Edis kan belum bertuhan kepada Yesus Kristus, aku bilang. Silakan. Nah, maksud saya gini Bang, saya menghargai semua kalian-kalian apologet itu. Dalam arti maksud saya begini, ini cuma masukan, cuma bukan nasihat, cuma masukan. Saya juga seorang Kristen Bang. Dalam arti maksud saya begini, marilah kalian-kalian apologet yang kita banggakan ini, marilah bekerja sama yang baik. Jangan saling menjatuhkan, caci maki satu dengan yang lain. Karena kami sebagai umat Kristen yang mendengar, sebetulnya kami bangga dengan kalian menyebarkan Injil, memberitakan Injil. Kalian sudah memenuhi keinginan Tuhan dan aturan-aturan Tuhan tugaskan buat kalian memberitakan Injil ke seluruh dunia. Nah, maksud saya begini, mari Pak, sebentar Pak. Sebentar Pak. Menurut Bapak, Edis itu apologet atau bukan? semuanya saya hargai semua kalian itu apologet semua, Pak. Nah Pak, arti apologet adalah mempertahankan iman. Iman terutama orang Kristen adalah Allah Tritunggal Maha Kudus. Edis tak percaya Tritunggal Pak. Apa yang mau diapologetkannya? Intinya gini, Pak. Iman kedua orang Kristen, sebentar Pak. Iman kedua orang Kristen itu percaya Yesus itu adalah Tuhan. Huruf besar atau pencipta langit dan bumi yang disembah. Edis tak percaya juga itu Pak. Dia imannya sudah sama dengan Muslim. Lantas apa yang mau diapologetkannya Pak? Kami berapologet karena kami meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Berbeda dengan Muslim, tidak percaya Yesus Tuhan. Yesus itu adalah manusia yang disembah orang Kristen, alias musyrik orang Kristen. Makanya kami tak terima dibilang musyrik, makanya kami berdebat. Sekarang si Edis sudah sama-sama dengan dia Pak. Jadi Edis itu bukan apologet. Silakan Pak. Ya, mungkin itu penilaian Bapak, tapi penilaian kami sebagai pendengar, semuanya apa yang kalian sampaikan sama kami menghargai bahwa tujuannya itu adalah penginjil, menyampaikan kebenaran. Dan kami tidak pernah membela satu dengan yang lain antara kalian. Kami menghargai semua kalian kok, memberitakan Injil itu. Nah, maksud saya begini, saya tidak mau mempersalahkan satu dengan lain, mengurangi satu dengan yang lain. Jadi maksud saya begini Pak, marilah saling mendukung. Mungkin kekurangan si Edis, Bang Rudi bisa membantu. Kekurangan Bang Rudi. Sebentar Pak. Membantu. Itu Bang. Sebentar lagi Pak. Saya dari dulu mendukung Edis Pak. Kalau saya tidak mendukung Edis, Edis takkan seperti sekarang. Saya yang mengorbitkan itu. Orang tahu semua dari tahun 2020. Tapi ketika dia membunuh karakter saya, apa saya harus berdiam diri? Iya, saya berdiam diri bulan 5. Tapi ketika dia sudah menyampaikan bahwa salib itu rancangan iblis, ya saya nggak bisa terima dong. Karena perintah di Alkitab, mereka harus ditelanjangi dan harus dilawan. Saya hanya ikut perintah Alkitab Pak. Edis tak pernah mengikut perintah Alkitab. Dia seenak udelnya saja mengeluarkan pernyataan, bahkan Kristen pun dibilang Edis diajarkan poligami, diizinkan poligami. Tapi gereja melarang katanya. Itu yang kami tentang Pak. Silakan. Ya, minta maaf, bukan saya bela Bang Edis, Bang Rudi. Saya juga kurang lebih berapa tahun sudah mengikut live-nya beliau, dan saya tidak pernah live seperti ini sama Abang. Dan sudah berapa kali juga saya minta Abang naikkan saya, baru malam nih, puji Tuhan Abang sudah naikkan saya. Bang Edis belum pernah naikkan saya. Ya minta maaf, saya tidak pernah dengar apa yang Bang Rudi sampaikan itu tentang Bang Edis, saya tidak pernah dengar. Nah, jujur, saya tidak pernah dengar. Mari, maksud saya gini Bang, kan sudah nyata Tuhan Yesus mengatakan, jika orang menampar pipimu sebelah kiri, silakan memberi sebelah kanan. Nah, maksud saya itu, kalau memang Bang Edis melakukan Bang Rudi seperti itu, berdoalah untuk beliau supaya sadar. Kalau betul-betul kita anak Tuhan, mau membuktikan kebenaran itu, udah jadilah anak Tuhan sesungguhnya. Itu maksud saya.
Jadi maksud saya gini, Ya, Bang. sebentar Pak. Saya mendoakan dia loh Pak. Bulan 5 saya dihina dia. Bulan 5 saya dibunuhnya karakter saya. Saya tidak serang dia. Saya doakan dia, mudah-mudahan dia mau bertobat. Bulan 9 dibilangnya salib itu rancangan iblis. Saya setuju. Saya tidak setuju. Maka saya ajak dia berdebat, ayo kita diskusi. Karena kau mengeluarkan pernyataan ini perlu diuji. Kalau dia benar-benar seorang apologet, dia pasti akan mengatakan, oke bang, mari kita uji. Dia nggak mau. Maka saya buat video monolog menjawab itu. Besoknya dibuatnya video monolog. Bukannya malah mau berdebat, tapi tetap membunuh karakter saya. Yang bulan 5 dia bunuh karakter saya. Diungkitnya lagi bulan 9. Rudy Yohanes, kau memakan uang donasi Rudi Simamora. Kalau kau mau berdebat dengan aku, urus dulu Rudi Simamora. Apa urusannya? Memang dia anakku, aku bilang. Memang dia siapaku sehingga aku mengurus-ngurus dia. Anakku aja nggak terurus aku bilang. Nah itulah